guys, kembali lagi. Jadi kali ini aku mau cerita pengalaman aku. Kita baru pulang trip kemarin dari Bali. Jadi kita naik Gunung Batur di Kintamani, Bali. Kita juga sempat ke hot spring atau tempat pemandian air panas. Jadi dia booking dari Klook untuk paketnya itu namanya Sunrise Trekking plus Natural Hot Spring di Batur, Kintamani, Bali. Jadi tuh dia yang rencanain semua, jadi aku sama sekali nggak tahu. Sepatu juga aku nggak bawa karena ceritanya tuh aku pulang ke Indo kemarin yang terakhir itu hanya untuk ke Bali sama ke Manado, pulang ke itu rumah keluarga di Manado. Ke danau mau kemana itu nggak ada rencana sama sekali. Jadi pendakian kali ini tuh aku benar-benar nggak ada persiapan. Sudah, jadi untuk paketnya sendiri yang suami booking dari Klook itu udah termasuk, karena ini spesial jadi kita ambil yang private, dan private itu kita dapat termasuk mobil yang terjemput dari hotel tempat kita nginap itu di Nusa Dua Bali. Jadi mobil udah termasuk biayanya juga, parkir, bensin, sopir dan lain-lain. Terus ada private tour guide, kita juga dipinjamkan lampu senter yang kita taruh di kepala untuk menerangi jalan karena itu gila, itu gelap banget pas naiknya. Itu gelap, paling sesekali aku lihat ada senter dari rombongan yang lain. Kita juga dapat botol air minum yang 600 ml, terus dapat makan pagi seadanya di atas di puncak gunung. Nanti tour guide kita yang bikinin untuk kita. Ada minuman hangat juga, kalian bisa pilih, ada hot chocolate, ada teh, kopi dan sebagainya. Dan yang terakhir itu termasuk dengan tiket masuk ke Gunung Batur atau retribusi dan tiket masuk untuk ke pemandian air panas. Kita bayarnya sekitar, suami sih bilang dia bayar 1 juta untuk berdua, karena mungkin dia pesannya karena mungkin dia WNA, jadi kita bayarnya lebih. Tapi kalau kalian WNI pasti bayarnya lebih sedikit, lebih murah. Jadi sekilas tentang Gunung Batur. Jadi Gunung Batur ini merupakan salah satu gunung aktif yang berada di Indonesia, yang tepatnya ada di Kecamatan Kintamani, Bali. Dan ketinggian gunung itu sekitar 1717 meter di atas permukaan laut. Nah, terakhir itu gunungnya meletus tahun 2000 dengan letusan yang ada di kawah. Katanya sempat nanya di warga sekitar, guide-nya, katanya itu letusannya itu sekitar 2 minggu. Dan kalau kalian mendaki di gunung, kalian pasti akan lihat kayak ada lahar pasir hitam yang luas banget di daerah Gunung Batur atau Desa Batur di bawah gunungnya. Karena itu sebenarnya itu lahar yang turun dari atas gunung, dan kemudian dia mengeras kayak jadi batu dan sudah kayak di atas tanah gitu, jadi menyatu dengan tanah, jadi keras karena udah lama. Katanya itu dari laharnya itu, lahar dan letusannya pun yang terbesar kalau nggak salah sekitar tahun 1963. Untuk persiapan pendakian, untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita ke atas ke daki, jadi kita juga bawa botol air minum karena suami itu minumnya banyak. Jadi kita masing-masing bawa minuman 1,5 liter. Suami yang bawa sepatu kets karena aku nggak punya sepatu sama sekali karena nggak persiapan sama sekali. Kemudian juga ada salah satu warga di situ yang mau meminjamkan aku menyewakan sepatunya. Jadi aku sewa sekitar 50.000 untuk sewa sepatu mereka. Kita bawa juga topi kalau misalnya pas turunan matahari cerah gitu, jadi kacamata hitam, jaket pas naikan, pas di atas, pas kita mau nunggu sunset juga kita nggak terlalu kedinginan. Kita ada jaket, terus ada kamera, bawa kamera juga, handphone untuk mengabadikan indahnya sunrise saat itu. Terus aku juga bawa snack dan coklat favorit aku. Untuk penjemputan di hotel, jadi itu kita dijemput di hotel dini hari sekitar jam 1.30 AM. Untuk biaya retribusi, karena kita pakai Klook itu udah termasuk, tapi kalau kalian nggak termasuk, kalian pergi sendiri, kalian harus bayar retribusi. Kalau nggak salah sekitar 10.000 rupiah untuk kalian yang berdomisili di Bali, atau 20.000 kalau kalian domestik di luar Bali, terus 50.000 kalau kalian warga negara asing. Sebenarnya untuk jalur pendakian ke atas Gunung Batur itu banyak banget jalurnya. Kalau nggak salah ada 4 jalur utama, tapi 4 jalur utama pun itu ada cabang-cabangnya. Kita lewat yang jalur Toya Bungkah. Jadi jalur ini itu katanya sekitar
didaki sekitar 1-2 jam, dan katanya jalurnya lumayan aman. Dari starting point-nya itu sekitar jam 3.45 pagi. Dan saat kita mau mulai untuk mendaki itu memang gelap banget, yang seperti aku bilang tadi. Jadi center ini sangat membantu kita untuk menerangi jalan kita, karena kita kan melewati, awal-awal itu kita kan melewati kayak hutan gitu, hutan kayak jalan kebun gitu loh. Terus kita pas masuk, jalannya juga masih santai, masih agak lurus, terus kemudian masih agak nanjakan sedikit, tapi nggak tanjakan banget, tapi cuma nanjak sedikit, kayak naik-naik gitu. Terus kita sampai ke pos 1. Nah, di pos 1 ini guide kita yang akan melapor ke mereka. Waktu ini kita mulai lanjut lagi perjalanan ke pos 2. Nah, dari pos 1 ke pos 2 ini agak mulai menanjak, medannya agak mulai menanjak, tanjakan, tapi masih agak pasir-pasir gitu, batunya paling dikit-dikit, tapi udah mulai menanjak, mulai belok-belok. Sesekali juga kita dengar ada suara motor, dan ternyata di sini di Gunung Batur ini, untuk sampai ke bagian atas atau bagian puncaknya itu kalian bisa naik motor, di antara pakai motor aka di sini, di sana namanya ojek, dan mereka pakai trail bike gitu dengan cc besar. Terus yang kedua, kalian bisa naik jeep tuh. Pas naikan ke atas, kita ada lewati jalur jalan kaki gitu, karena kita sempat dengar ada kayak suara motor. Terus kita tanya ke guide-nya, ternyata guide-nya bilang ada jalur motor memang yang sering, dan kita nggak naik lewat situ karena akan banyak motor yang akan mondar-mandir. Jadi kita lewat di jalan orang gitu, jalan yang hanya orang yang bisa lalui. Kalau kalian mau naik motor atau naik ojek, kalian hanya sampai di pos 3. Itu sekitar, kalau dari starting point-nya itu mungkin sekitar 15-20 menit untuk sampai ke pos 3, dan kalian harus lanjut dengan jalan kaki untuk sampai ke puncak atau ke pos 4-nya. Pakai jeepnya itu hanya sampai di pos 2. Udah nggak bisa lagi ke pos 3, mungkin karena jalannya yang sempit. Tapi kalau kalian mau ambil jeep, kalian biasanya akan pergi ke daerah, tapi di lantai 2 ini kalian juga bisa lihat pemandangan dari atas Gunung Batur. Pemandangan dari ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut untuk jeep. Dan kalian akan juga dibawa ke area lava pasir hitamnya itu yang aku bilang tadi. Kita sampai di pos 2. Akhirnya kita sampai di pos 2 itu sekitar jam 4.45 pagi. Nah, kita sempat beristirahat, duduk-duduk di ada tempat duduk kayu gitu yang panjang, ya kita istirahat di situ mungkin sekitar 5 menit. Kita istirahat karena itu capek banget, gila. Itu walaupun hanya gitu-gitu aja, tapi jalannya lumayan ya, karena nanjakan, jadi itu capek banget, kaki nggak sanggup lagi untuk naik. Tapi ini belum seberapa, karena dari pos 2 ini ke pos 3 itu menurut aku yang paling menantang dari semua trail. Karena dari pos 2 ke 3, jadi kan dari trail yang kita lalui gitu. Jadi karena dari pos kedua sampai pos 3 ini kita kayak nanjaknya konsisten banget. Terus nanjaknya ada juga yang kayak terus ada batu-batu, pokoknya licin banget, batu-batu kecil, batu-batu besar. Terus kita sempat kayak naik di kemiringan yang lumayan kayak terjal gitu loh. Setelah melewati pos 2, akhirnya kita sampai juga di pos 3 yang berada di ketinggian sekitar 1.550 meter di atas permukaan laut. Dan di sini kalian akan lihat banyak banget motor trail yang diparkir. Dan di sini juga ada pondokan sama ada rumah gitu. Karena banyak banget yang di Gunung Batur yang ada di situ saat itu, mungkin orang-orang lagi cari tempat atau spot mereka untuk bisa menikmati matahari terbit. Nah, jadi aku udah lihat di pos 3 itu udah mulai banyak tuh bule-bule atau turis lokal yang duduk di pondokan-pondokan itu. Karena dari pos 3 ini juga kita udah bisa lihat pemandangan Gunung Abang sama Danau Baturnya. Dari pos 3 ke pos 4 udah nggak lama, udah kayak cuma 15 menit doang. Jadi kita udah mulai naik. Di situ banyak banget. Dari di atas itu tuh ada beberapa layer ketinggian. Di situ di berbagai layer ketinggian itu ada tempat duduk sama banyak banget pondokan-pondokan kayu juga. Rumah kayu gitu, rumah-rumah kayu yang mirip-mirip rumahnya. Tapi terlihat bagus sih, karena rumah kayunya itu walaupun sederhana, tapi karena terlihat sama, jadi terlihat bagus, terlihat lebih tertata. Terus katanya guide kita, dia akan persiapin
makanan sarapan pagi kita dan minuman kita di situ, di dapur itu. Dan di situ juga ada orang yang jualan Indomie, jualan mie rebus, ya gitu. Jadi karena kita udah ada sarapan, jadi kita nggak beli cemilan atau beli sarapan di sana, karena kita udah disediain. Jadi kita cuma diantarkan ke tempat di mana tempat kita duduk. Terus di tempat duduk kayu itu kita disiapin alas kayak karpet gitu. Itu dari puncaknya itu kita bisa lihat Gunung Batur yang tadi Danau Batur, bisa lihat desa-desa Batur di sekitarnya. Di yang Kintamani itu. Terus kita bisa lihat Gunung Batur, di sebelah kanannya ada Gunung Agung. Nah, di Gunung Agung di sebelah sini juga kalau nggak ada kabut katanya bisa kelihatan Gunung Rinjani yang ada di Lombok. Cuman waktu itu aku kurang kelihatan jelas, mungkin karena ada kabut dikit, jadi aku nggak kelihatan gunungnya. Nah, lanjut. Terus kita dapat makan sarapan pagi. Itu sarapan paginya sederhana tapi enak. Kita ambil minumannya pas mau jalan turun. Pas kita mau jalan turun, nanti kita singgah di pondokan lagi untuk ngambil minumannya. Minuman hangatnya itu di situ. Karena mungkin nggak ada tempat, nggak ada, itu kan gelasnya kita dapat gelas kaca, terus kita nggak ada mejanya, jadi kita nanti pas turun nanti kita singgah di pondokan lagi yang ada meja dan tempat duduknya untuk minum teh hangat. Tanya guide-nya itu kita dapat cuacanya waktu itu bagus banget, mataharinya keluar, terus hangat pagi-pagi, mataharinya bersinar terang banget, terus awannya juga nggak terlalu banyak, nggak hujan, jadi cuacanya itu bagus banget, top banget. Karena itu katanya 3 hari sebelum, bahkan seminggu sebelum itu sempat hujan. Bali sempat ada longsor waktu kita pun masih di Sydney. Itu dengar berita kalau Bali longsor dan banjir. Setelah kita nggak keliling-keliling juga sih, kita cuma duduk menikmati pemandangan, udah baru kita turun lagi. Tanya jalur turun ini kita jalurnya berbeda sama jalur naik. Nah, aku juga lihat pas kita jalur turunnya itu kita banyak motor. Kalau pas kita turun setelah pos 3 itu banyak banget motor. Jadi kayaknya kita ambil jalur motor, bukan jalur jalan kaki yang kita lewat tadi, jalan kaki pas di siang hari. Karena di siang hari ini kita bisa lihat ternyata separah atau semenantang ini jalan yang kita lewati pas gelap-gelapan itu loh. Di pas kita turun ternyata gila ya, ternyata sejam setengah kita lewati pas naik, atau sekitar sejam atau 2 jam gitu kita naik, itu kita melewati jalanan separah ini. Kita gitu sanggup gitu melewati jalur ini malam-malam lagi. Terus udah, pokoknya kita menikmati banget pas jalan turunnya, kita sambil melihat Danau Baturnya, gunungnya, pokoknya keren banget. Terus pemandangannya itu, pemandangan danau dan gunungnya itu loh yang menyejukkan mata, hati, dan pikiran kita. Nah, lalu kita turun, akhirnya sampai juga di parkiran mobil kita sekitar jam 8.20 pagi. Nah, di situ kita dijemput, terus kita ke tempat stop selanjutnya, itu kolam pemandian air panas di Toya Bungkam. 10-15 menit naik mobil dari parkiran kita di Gunung Batur, dan kita ke tempat pemandian air panas namanya Batur Natural Hot Spring. Mungkin yang kalian bayangkan kalau yang kolamnya itu tidak terbentuk secara natural, tetapi air panasnya yang natural gitu. Jadi air panas itu mengalir dari sela-sela berbatuan Gunung Batur yang ditampung dan dialirkan ke kolam-kolam pemandian air panas. Nah, katanya air panas itu berasal dari kedalaman 600-an something gitu meter dari permukaan tanah, yang kira-kira suhunya sekitar 50 derajat. Kemudian dialirkan ke kolam-kolam air panas itu mungkin sekitar 40-30an derajat gitu. Nah, tiket masuk general yang pada umumnya itu kalau kalian nggak pakai paket itu bayarnya 70.000 untuk warga negara untuk WNI, 35.000 untuk anak-anak, dan 190.000 untuk warga negara asing atau WNA. Nah, tiketnya sudah termasuk loker, handuk, dan voucher minuman.
dari kolamnya itu pemandangannya adalah Danau Batur. Di depan kalian Danau Batur, dan itu bagus banget. Makanan di restorannya itu bervariasi dari 35.000 sampai 60.000, ya lumayan ya. Jadi itu kira-kira perjalanan kita selama mendaki ke Gunung Batur plus di pemandian air panas Natural Spring. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya. Bye-bye!